Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bisik. Bisik Bincang Sehat Asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada Bisik kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik tentang nyeri dada berbahayakah? Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita, ada Dr. Ulzim Fajar, SPJP. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mbak Fio. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Dok. Menarik ya, Dok ya. Jujur ini tuh kayak podcast yang ditunggu-tunggu karena kan temanya udah menarik nih, Dok. Iya. Dada nyeri berbahayakah? Nah, karena memang kebanyakan kita kan suka kayak wah, dada nyeri ini ngarahnya ke jantung nih gitu. Bahaya nggak ya gitu. Kadang-kadang kita kan yang mau nanya ke dokternya, kadang ada yang kesibukan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dada nyeri itu emang selalu ngarah ke jantung ya, Dok? Ya, dada nyeri sih nggak selalu jantung ya, Mbak Fio ya. Karena kalau dirunut di arus banding sangat banyak. Di dada itu juga ada dibagi dua tuh, ada organ di dinding dada, ada organ di dalam dada. Nah, jantung ini adalah organ di dalam dada. Kalau organ di dinding dada itu banyak lagi diagnosis bandingnya. Ada karena misalkan otot, kulit, jaringan ikat bawah kulit, kemudian tulang dan segala macamnya. Nah, jantung itu yang di dalam dalam dinding dada itu. Kalaupun sakit dadanya karena jantung juga diagnosis bandingnya banyak lagi. Ada yang non koroner atau penyakit jantung koroner atau penyakit di luar koroner namanya, atau penyakit koroner. Ada sumbatan di pembuluh koroner. Jadi intinya sangat banyak. Jadi tidak semua nyeri dada tuh langsung ke jantung gitu. Kita harus pilih-pilih dulu gitu. Biasanya kayak gimana tuh nyeri dada yang ngarahnya ke jantung gitu, Dok? Yang ini itu gimana biasanya, Dok? Ya, nyeri dada karena jantung itu ini kita spesifikkan karena penyakit jantung koroner gitu ya. Kalau nyeri dada karena penyempitan pembuluh darah koroner itu, dari WHO udah memberikan 3 tanda yang harus kita waspadai itu. Apa tuh? Ada yang pertama adalah lokasi nyerinya. Lokasi nyeri itu ada di tengah dada atau pada dada kiri gitu ya. Rasanya seperti apa? Rasanya bisa kayak terhimpit, kayak ditusuk-tusuk. Ada yang bilang berlai, kayak panas, terbakar gitu ya. Bisa di situ aja dia tetap, atau dia bisa menjalar ke mana? Ke lengan kiri, ke rahang, kemudian bisa ke punggung gitu. Kemudian harus ada poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Dia harus dicetuskan dengan aktivitas fisik. Jadi kalau kita misalnya jalan beberapa ratus meter gitu ya, atau naik tangga 1 tingkat dengan kecepatan yang biasanya nggak ada masalah, sekarang muncul dia gitu. Atau stres ya, jadi misalnya ibu-ibu nih akhir bulan gitu kan, akhir bulan dia nyeri dada, sakit dadanya, ya mungkin stres yang menyebabkan seperti itu, ya bisa aja masuk ke poin kedua ini gitu. Dan harus ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu harus dia berkurang dengan istirahat. Jadi dihilangkan pencetus faktor fisiknya itu, aktivitas fisiknya itu berkurang dia sampai hilang gitu. Atau nanti dikasih sama dokter jantungnya obat di bawah lidah. Jadi kalau dia berkurang langsung juga dalam beberapa menit dengan obat tersebut, itu memenuhi kriteria ketiga gitu. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya ada, itu kita bisa mengatakan nyeri dadanya tipikal. Tipikal itu apa? Sepertinya khas sekali untuk penyakit jantung koroner. Artinya ada penyempitan di pembuluh darah koroner si pasien tersebut gitu. Tapi kalau cuma 2 dari 3, kita bilangnya atipikal. Belum tentu jantung, belum tentu bukan jantung juga. Tapi kalau 1 poin atau hanya 0 gitu dari 3, kita udah bisa bilang secara klinis itu bukan karena jantung sakit dadanya. Dan itu banyak sekali di Dumai gitu. Seperti itu, Mbak Pio. Jadi kalau tadi yang pertama itu kan lokasi ya kan, Dok? Artinya lokasinya tuh kayak bisa ditentuin di mana lokasi. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang nyeri dada aja tapi nggak bisa di mana ya, cuma nyeri aja nih, Dok, bener-bener, berarti itu masuk kategori yang lokasi tadi, masuk itu, Dok? Enggak? Iya, kalau kita kulik lagi nyerinya itu tumpul ya. Artinya tumpul apa? Nggak bisa kita tunjuk dengan jari, karena dia organ di dinding dada gitu. Balik lagi ke situ. Jadi ya mungkin di sini, Dok, stasiunnya, Dok. Nah, tapi kalau misalnya kita tanya di mana, bisa nggak Bapak atau Ibu lokalisir, misalnya di sini gitu, bisa 1 jari dia lokalisir, itu kita tidak curiga. Itu kemungkinan nyeri memang berasal dari organ di dinding dada tadi, otot, jaringan kulit, jaringan ikat segala macam itu. Oh, jadi justru nggak bisa ditunjuk gitu ya, Dok, ya? Justru nggak bisa ditunjuk karena dia tumpul, karena dia organ di dalam dada, seperti itu. Oke. Terus kan, Dok, nyeri dada nih ya, Dok, ya.
kayak rasa itu kan mirip-mirip sama mah gitu ya kan dok. Itu ada bedanya nggak dok? Tapi kan kalau kita mah juga kayaknya agak ngaruh ke atas juga nanti ujungnya, itu hampir sama tuh, justru nanti susah dibedain. Ya, memang pada beberapa orang gejalanya ada yang mirip mah memang. Terutama kalau penyempitannya itu di koroner bagian kanan namanya, bagian kanan. Cuman kata kuncinya itu mungkin kita bisa melihat pada pasien mah itu ada yang namanya GERD ya, yang asam lambung naik ke atas karena inkompetensi dari katup lambung itu. Jadi kalau dia misalnya berbaring datar makin kambuh, itu mungkin tidak gejala jantung, mungkin lebih ke GERD-nya gitu. Tapi ini dua penyakit yang berbeda gitu loh. Bisa aja orang itu dua-duanya punya, bisa aja dua-duanya punya. Jadi intinya sih kita balik ke 3 poin itu lagi. Kalau jalan kaki mahnya kambuh gitu kan, ya jangan-jangan bukan sakit mah, jangan-jangan itu keluhan jantung, penyempitan pembuluh darah koroner gitu. Balik lagi ke 3 poin tadi. Iya, 3 poin dan tadi. Itu yang harus kita langsung waspadai. Maksudnya ada waktu nggak dok? Misalnya nyeri dada ini semenit, 2 menit yang harus kita waspadai, atau memang dia lama gitu dok? Kalau durasinya dok? Kalau penyakit jantung koroner atau penyempitan saja, ini harus dibedakan nih penonton sekalian dan Mbak Vio, antara penyempitan dengan sumbatan. Nah, kalau dia penyempitan 3 poin tadi, kenapa? Karena ketika dia beraktivitas beban jantung naik, sementara nih pipanya yang memberikan air untuk bawa oksigen, nutrisi itu kan sempit tuh. Ketika dia beraktivitas beban jantung naik, tidak bisa mengakomodir pembuluh darah koroner, sehingga muncul keluhan nyeri dada. Sehingga ketika beban jantung diturunkan, dalam artian pasiennya beristirahat, tentu beban jantung turun itu akan membuat suplai ke otot jantung lebih baik lagi, sehingga keluhannya hilang. Nah, ketika penyempitan itu pecah, kan dia penyempitan sama seperti bisul kalau seperti pada anak remaja tuh, sehingga kalau penyempitan itu yang berbentuk bisul itu pecah, dia bisa nyumbat. Nah, nyumbat dia di ujung, sehingga tidak ada aliran sama sekali. Jadi tidak hanya penyempitan lagi, sudah terjadi sumbatan total gitu. Kalau sumbatan total yang gejalanya itu sangat khas sekali, nyeri dadanya ya nggak hilang lagi, tidak dicetuskan lagi dengan aktivitas, tapi ketika istirahat sakit terus, dan durasinya itu lebih dari 20 menit biasanya, dan ditambah dengan tanda-tanda aktivasi dari saraf simpatis namanya, seperti keringat dingin, basah baju semuanya, kemudian mual, muntah segala macam. Kalau seperti itu tanda-tanda bendera merah atau red flag yang harus kita waspadai dan harus segera dibawa ke IGD karena perlu penanganan segera. Gitu. Itu kalau misalnya ngalamin itu langsung dibawa ke IGD. Nah, kalau misalnya cuman yang nyeri aja nih kan, ini tadi sumbatan, pecah nih ya kan dok? Udah sumbatan. Nah, kalau itu misalnya udah serangan jantung namanya. Oh, itu yang serangan jantung. Berarti serangan jantung tuh emang tiba-tiba pecah gitu, atau sebelumnya udah ada terasa gitu dok? Kalau eventnya tiba-tiba, tapi proses penyempitan itu sudah berlangsung lama. Artinya udah sebenarnya udah kerasa gitu, cuman karena mungkin si pasien yang nggak aware, habis itu langsung tiba-tiba pecah, langsung IGD-nya udah serangan gitu. Iya. Banyak kejadian seperti ini Mbak Vio, pada orang-orang yang terkena serangan jantung, khususnya usia muda yang kita rawat di RSUD Dumai ini. Mereka sangat kaget gitu. Kenapa bisa serangan jantung? Misalnya 30, 40, bahkan pernah 25 tahun serangan jantung gitu loh. Tapi ketika ditanya, Bapak merokok? Iya, merokok gitu kan. Atau selama ini ada nggak keluhan kalau beraktivitas gitu, misalnya naik tangga, sesak nafasnya, sakit dadanya, berat dadanya? Nggak ada dok, awalnya seperti itu. Tapi ketika kita kulik lebih lanjut, ternyata memang ada dia ketika naik tangga nggak nyaman, dia gampang capek gitu ya, gampang lelah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya si pasien tersebut dia tidak menggunakan tangga, tapi dia menggunakan lift. Akhirnya beban jantungnya kan tidak berat ya. Jadi dia seolah-olah menghindar, padahal sebenarnya badan udah memberikan keluhan itu, sebenarnya tanda-tanda itu, tapi dia tidak aware gitu. Nah, seperti itu. Dan ada yang muda juga berarti ya dok ya? Banyak, di rumahnya banyak ya. Nggak tahu ya, karena merokok tambah asap pabrik kali ya. Tahu juga nih. Selama ini taunya kan kalau serangan jantung ya umurnya nanti 40-an, 50-an, ternyata udah dari 20. Iya. Zaman dulu sakit serangan jantung pada orang-orang tua memang 60 ke atas. Tapi di zaman kita sekarang, entah karena kecanggihan teknologi, kita banyak magernya generasi-generasi kita nih Kak. Kita generasi X kali ya. Sekarang generasi Z apalagi itu kan.
jarang bergerak, jarang olahraga, banyak main game, banyak di depan gadget kan, itu suatu faktor resiko ya. Ya, jadi angka-angka penyakit jantung koroner, penyempitan tadi dengan sumbatan koroner itu tuh meningkat. Jadi namanya penyakit degeneratif. Dan itu banyak di Dumai, Dok. Banyak sekali. Wah. Banyak sekali orang Dumai. Oke, Dok, ini tuh menarik. Berarti kalau misalnya nih, Dok, balik lagi kayak tadi ya, Dok, ya, dada nyeri itu berbahayakah? Kapan kita harus mulai waspada? Apakah kalau misalnya kayak tadi dokter bilang kan sedikit-sedikit mungkin udah terasa, kapan kita mulai yang harus langsung ke dokter nih gitu, Dok? Yang harus ke dokter atau IGD ya? Kalau IGD yang tadi itu, yang kalau nyeri dada hebat, nggak pernah seumur hidup merasakan intensitas seperti itu, sampai basah bajunya, keringat dingin, itu segera bawa ke IGD. Jangan di poli ya, itu harus ke IGD. Karena dokter pasti akan melakukan tindakan lebih lanjut seperti pemeriksaan EKG awalnya. Kita akan bisa melihat itu apakah ada sumbatan akut dari rekaman jantung itu, dan itu pemeriksaan sederhana yang segera bisa dilakukan gitu. Jadi diagnosnya cepat gitu. Nah, kalau ada penyempitan yang gejalanya 3 tadi, itu tanda khas 3 tadi, itu ya pasien bisa ke poli jantung untuk pemeriksaan lanjutan. Bener nggak nih saya sakit jantung ya gitu. Nanti di poli dokternya akan periksa juga rekaman jantung, kemudian akan di USG jantungnya, di ekokardiografi namanya, untuk melihat ada nggak tanda-tanda penyempitan itu. Tapi nggak nampak ya sumbatan di pembuluh koroner dari USG atau ekokardiografi itu nggak nampak tuh. Banyak pasien saya yang bertanya, ada dok penyumbatannya dari eko? Nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Kita cuma bisa melihat tanda-tandanya. Apa tandanya? Pompanya jadi lemah tuh. Atau justru bukan penyakit jantung, atau ada penyakit lain seperti penyakit jantung bawaan, ada bocor antara sekat-sekat jantungnya, atau ada bocor katupnya, atau kaku katup jantungnya, itu bisa bikin keluhan nyeri dada juga. Berarti banyak juga ya, Dok, ya, nggak bisa kita langsung spesifik satu penyakit gitu ya, Dok, ya, dengan nyeri dada gitu ya, Dok? Iya, tapi yang kita bilang 3 tadi itu, kalau ada penyempitan bawa ke poli jantung, yang 3 gejala tadi. Tapi kalau ada sakit dada hebat, itu bawanya ke IGD, jangan ke poli gitu. Ada nggak sih, Dok, faktor, tadi kan kita udah ini ya ke yang lebih muda gitu ya, nggak, Dok? Ada nggak, Dok, faktor lain yang memang menyebabkan seseorang ini, kita kan harus waspada nih ya kalau udah dengar kayak gini ya, karena ternyata bahaya. Ada nggak sih faktor seseorang itu kayaknya ini kemungkinan ada bisa mendapatkan penyakit yang koroner tadi, Dok, yang penyempitan? Faktor risiko? Iya, faktor resikonya, Dok. Ya, faktor risiko mayornya ada 5 sebenarnya. Yaitu apa tuh? Hipertensi, kolesterol tinggi, terutama LDL ya, lemak jahat itu. Kemudian diabetes, merokok, terakhir perempuan, kalau perempuan tersebut sudah menopause gitu loh. Itu intinya. Dan dua pertama ini hipertensi sama kolesterol tinggi, itu di dunia medis dikenal dengan silent killer. Apa itu silent killer? Memang orang nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke gitu, kita dicek tinggi lupa kalau LDL-nya, kolesterolnya. Ketika dicek lupa tensinya tinggi gitu. Kemudian diabetes, ya, diabetesnya juga di dunia medis dikenal dengan mother of disease, ibu dari segala penyakit gitu, termasuk ya penyakit jantung koroner ini. Kemudian merokok dan habit-habit kebiasaan hidup yang bisa mengarah ke sana. Apa itu ya? Seperti tadi pola hidup yang mager itu, jarang olahraga. Pulang dari sini kayak langsung olahraga. Kemudian perokok pasif tuh, saya nggak ngerokok, tapi teman nongkrongnya perokok semua ya, sama aja. Maksudnya lebih berbahaya perokok pasif kan. Terus makan makanan yang sembarangan, masih muda lantak lah makan semua isi paru, isi bana gitu kan, dimakan, akhirnya kolesterol tinggi, nggak ada gejala, akhirnya terkena penyakit tersebut. Apalagi ya, obesitas gitu. Tapi kan seperti obesitas ini juga bawaan dari mager itu ya. Tapi obesitas itu nggak dicatat juga, tidak semua obesitas yang berisiko. Obesitas yang berisiko itu adalah obesitas sentral. Apa tuh obesitas sentral? Kuncinya adalah lingkar perutnya. Jadi kalau pada perempuan lingkar perutnya lebih dari 80 cm, ini kriteria Asia Pasifik ya, atau laki-laki lebih dari 90 cm, baru itu orang yang berisiko untuk terkena penyakit jantung, koroner, bahkan stroke juga kan sama faktor risiko. Dan juga ada pasien yang bertanya, dok, ini keturunan nggak, dok? Keturunan nggak, dok, sakit seperti ini? Tidak keturunan ya, tapi orang tua
orang tua atau first relative ya, keluarga dekat pertama ya, ayah, ibu, saudara kandung gitu, terkena penyakit jantung koroner ini dalam usia muda. Berapa tuh usia muda? Kalau laki-laki kurang dari 55 tahun, perempuan kurang dari 65 tahun. Nah, si keluarga dekat ini, first relative-nya itu berisiko juga terkena serangan penyakit yang sama. Oh, jadi kalau misalnya terkena si keluarganya itu di atas itu nggak Itu ya karena emang udah usianya penyakit tersebut kan. Nah, yang usia muda ini, tapi bukan dia karena genetik diturunkan, nggak seperti itu ya teman. Ini karena kebiasaan hidup yang sama. Pastikan kita di keluarga kan makanannya sama gitu lah, polanya asuhnya sama gitu. Kalau ayahnya suka makan sayur, biasanya anaknya juga suka makan sayur yang seperti itu ya dok ya. Tapi ada juga orang yang memang kolesterolnya tinggi bawaan, itu penyakit genetik memang namanya familial hyperkolesterolemia. Itu tahunya ya dari pemeriksaan genetik, orang seperti itu juga berisiko terkena penyakit jantung koroner di usia muda. Oke, menarik sekali deh. Mulai sini langsung kayak, oh ya udah habis ini olahraga, Ya, ukur lingkar perut. Olahraga harus. Terus dok, kalau misalnya kayak pasien-pasien gitu ya dok ya, kayak yang muda gitu kan dok, yang memang ada arahnya ke sana, itu ada nggak dok harus nih kamu untuk EKG sekian periodenya, misalnya kayak sekali setahun, sekali sebulan, perlu nggak sebenarnya itu dok? Harus nggak dok? Ini tips kali ya. Oh ya, tips itu ya, salah satu tipsnya itu yang masuk ke poin tadi itu adalah kita medical check up, teman-teman penonton sekalian juga, medical check up. Bahkan kalau panduan dari American Heart Association itu dari mulai usia 20 tuh udah dianjurkan untuk medical check up. Ya, medical check up berapa lama? Ya sekali setahun minimal. Sekali setahun minimal. Apa yang dicek ya, semua faktor risiko tadi. Ya pemeriksaan labor untuk kolesterolnya, kemudian gula darah, misalnya EKG yang seperti Mbak Vio bilang tadi, seperti itu. Dan itu dianjurkan sekali gitu. Dan menariknya seperti ini, banyak pasien-pasien itu yang mungkin merasa sendiri kali ya, nggak mau deh medical check up, takut katanya, takut ketahuan dok sakitnya gitu loh. Padahal mindset yang harus dirubah gitu loh. Padahal dengan kita tidak medical check up, kita hanya tidak tahu penyakit saja, tapi penyakitnya tetap di situ masih ada aja gitu kan. Justru kita dengan medical check up kita lebih tahu lebih awal, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mengatasi perburukan dari penyakit, atau kalau kita memang sehat, kita bisa memaintenance sehat kita tersebut gitu. Jadi bukannya penyakitnya hilang, kita cuma nggak tahu aja gitu. Karena ada memang di masyarakat bilang lebih baik nggak tahu daripada tahu nanti stres. Itu mindset yang harus diubah sekali. Karena penyakit-penyakit ini lah Mbak Pia, penyakit-penyakit yang totally bisa dicegah. Dia tidak bisa dihindari karena proses penyempitan itu adalah proses natural yang terjadi di pembuluh darah kita dimulai di usia 20 tahun. Tidak bisa kita cegah. Tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mencegah penyempitan itu biar tidak makin sempit ya, dan tidak kalau udah sempit tidak pecah dia gitu. Oke. Artinya kalau gitu dok, makanya yang lebih tua itu terkena penyakit jantung gitu ya dok, karena memang alami. Karena memang seperti itu alaminya. Oh begitu. Kita ini menjalani hidup yang diberikan oleh Allah ini, bagaimana kita menjaga badan kita aja. Kalau kita pola hidup tidak sehat menang terus, nah penyempitan makin cepat tuh, makin terasa. Umur 2-30 terasa nyeri dada waktu main bola gitu ya, waktu jogging. Kalau kita jarang olahraga, proses itu insya Allah akan lambat, sehingga kita tetap fit di usia tua nanti gitu. Ada semacam investasi, investasi. Tapi ngomong-ngomong olahraga dok, ada juga yang bilang nanti kalau olahraga terus tiba-tiba tumbang, itu kemungkinan sakit jantung, benar nggak sih dok? Maksudnya kemarin kan sempet ya yang ada viral ya, salah satu mungkin public figure yang lagi main bola jatuh terus tiba-tiba FYP semuanya, ini karena bisa jadi karena jantung nih. Apa emang orang jantung nggak boleh main bola gitu misalnya? Mati mendadak gitu ya, iya, meninggal mendadak. Ya meninggal mendadak itu ya bahasan yang berbeda lagi sebenarnya. Kalau meninggal mendadak itu bisa karena serangan jantung, bisa karena serangan jantung, atau memang ada penyakit jantung bawaan pada pasien ini. Biasanya pada orang-orang yang gangguan irama jantung gitu. Dan itu gunanya tadi kita medical check up. Kita bisa tahu rekaman jantung kita dari awal seperti apa. Karena pada orang-orang yang penyakit gangguan irama jantung, seringnya bisa kita detek dengan perusahaan sederhana saat dia sehat gitu. Ada nama penyakit jantungnya itu
WPW pattern EKG gitu. Ada yang PR intervalnya pendek, ada yang QT memanjang. Ini udah agak ilmiah ya. Tapi itu bisa kita ketahui dari awal. Nah, orang-orang yang seperti itu dia tidak dianjurkan untuk olahraga kompetitif. Dihindari. Memang ada yang dihindari untuk Dihindari. Tapi kalau memang ada penyakit jantung dan misalnya udah diketahui, kita bisa mempersiapkan badan kita untuk olahraga yang kompetitif. Jadi saya ingin menekankan di sini, bedakan antara sport, games gitu ya kan, olahraga kompetitif itu dengan olahraga yang aerobik gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Intinya seperti ini, kita harus jantung dan pembuluh darah kita harus fit dulu, baru kita bisa main games itu, main sport itu. Kenapa? Karena ketika kita main sport itu, main games itu, banyak ada jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa justru beban jantung itu meningkat sampai dengan 50 kali lipat dari saat kita istirahat gitu. Pasti kan sangat berbahaya ya kalau kita tidak fit jantung dan pembuluh darahnya. Jadi kita harus siapkan badan jantung dan pembuluh kita dengan biar fit dulu. Caranya bagaimana? Harus olahraga rutin yang aerobik. Apa tuh Mbak Vio olahraga yang aerobik? Yaitu olahraga yang menggerakkan otot-otot besar secara berirama dan teratur, ritmik lah gitu. Contohnya apa? Seperti jogging, jalan cepat, kemudian goes. Dan sekarang goes kan udah gampang ya. Kemudian, tapi nggak tahu di rumahnya baik jalan dulu. Kemudian berenang gitu. Itu harus dilakukan 20-30 menit setiap hari. Setiap hari, Dok? Setiap hari. Atau 5-7 kali seminggu. 5-7 kali seminggu. Selama 20-30 menit. Banyak juga yang mengatakan, bertanya, "Dok, saya kerja kantoran, Dok. Saya rapat terus, Dok." Gitu. Senin sampai Sabtu gitu. Iya, kerja keras sebagai kuda gitu. Kalau seperti itu, kita bisa mengalokasikan waktu kita di weekend, Mbak Vio. Jadi kan tadi 30 menit selama 5 kali tuh, berarti kan 150 menit. Jadi kita bisa alokasikan setengah-setengahnya. Jadi 75 menit di Sabtu misalnya gitu, kemudian 75 menit di hari Minggu. Intinya kita harus memakan dosis olahraga itu 150 menit per minggu. Kalau misalnya untuk hari kerja, 6 hari kerja ini kan, Dok, kan kita RSUD 6 hari kerja ya. Oh iya, saya enggak. Kita hari kerja. Itu kan 6 hari kerja. Itu bisa di fullkan di hari Minggu, Dok. Jadi 300 menit pagi dan sore gitu misalnya, Dok. Misalnya bisa. Pagi. Boleh aja kan. Dan itu kalau senam termasuk senam. Tapi ada dosis saat melakukan ya, Mbak Vio ya. Apa dosis saat melakukan? Tidak melebihi 85% dari heart rate atau laju jantung maksimal. Apa tuh laju jantung maksimal? Rumusnya adalah 220 dikurang umur saat itu. Itu nanti ngeceknya gimana tuh, Dok? Ya 220, misalnya sekarang umur saya 20 gitu ya. 220 kurang 20 kan 200 tuh. Jadi 85% kali 200 itu, tidak melebihi itu. Apa ya, nadinya berartinya, Dok? Nadinya. Oh. Jadi kan zaman sekarang udah canggih juga ya, kita udah ada smartwatch segala macam. Jadi kita bisa mengatur jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya kita turunkan pace-nya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu yang berbahaya gitu. Oke. Memang segala sesuatu yang dipaksa berlebihan nggak baik kayaknya ya, Dok. Iya gitu. Aduh, udah banyak sekali ya bahasan kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk di RSUD Dumai sendiri, Dok, kita promosiin RSUD Dumai juga ya kan, Dok. Nah, untuk pemeriksaan jantungnya itu biasanya apa aja, Dok, di RSUD Dumai, Dok? Mungkin ada yang pengen tahu. Oh iya. Ya, alhamdulillah RSUD Dumai sudah tipe B ya, rumah sakit. Tipe B. Saya kesini tahun 2020 itu lumayan kaget juga. Di luar Pekanbaru ada rumah sakit tipe B gitu ya. Kita untuk pelayanan jantung itu sudah ada EKG, ada rekaman listrik jantungnya untuk medical check-up kita omongin tadi. Kemudian kita ekokardiografi atau USG jantung itu sudah ada juga. Dan alhamdulillah tahun ini udah datang CT scan, Mbak Vio. CT scan untuk jantung yang spesifikasinya lumayan bagus itu. Jadi kalau kami layan jantung perlu nanti kalau pasien-pasien yang curiga penyakit jantung koroner itu kita diagnostik pastinya tuh dengan 2 hal. Satu dikateterisasi langsung jantungnya. Nah, atau yang kedua non-invasive imaging seperti CT scan ini. Jadi kita bisa lihat nih benar nggak sih ada penyempitan koroner. Kalau dari CT scan itu sudah
tanpa tidak ada penyempitan, kita sudah bisa bilang ini bukan penyakit jantung koroner atau penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah koroner gitu. Oh iya, sebelum CT scan tadi kita bisa menilai fungsional dari pembuluh darah koroner kita dengan treadmill test. Kita juga sudah ada, alhamdulillah. Nah, nanti kalau CT scan-nya sudah terbukti nih ada penyempitan gitu ya, harus pasang ring nggak dok? Sering nanya gitu ya. Sudah pasang ring nggak? Tidak harus. Yang harus itu bagaimana? Yang harus itu adalah kalau dia berat penyempitannya atau bermakna namanya significant lesion, itu adalah penyempitan lebih dari 70% dengan keluhan yang khas tadi ya. Tapi kalau yang dia 3 tadi ya dok? ya, yang 3 tadi. Tapi kalau misalnya dia tidak bergejala, tapi penyempitannya lebih dari 90%, juga indikasi untuk pasang ring. Oh, dan itu udah bisa di Dumai belum kita ya? Alatnya sudah ada, insya Allah soon lah, tahun depan insya Allah bisa dilakukan di Dumai. Jadi semua penyakit-penyakit jantung koroner mulai dari penyempitan sampai sumbatan, kita harapannya sih tahun depan sudah bisa kita kerjakan semua di sini, jadi tidak perlu dikirim ke Pekanbaru. Wah, biasa. Ini berita bagus untuk orang Dumai ya dok ya, soalnya kan suka kebanyakan yang pasien sering galau, nanti kerujuk lagi karena balik ternyata bentar lagi ada di RSUD. Iya, alhamdulillah. Terakhir nih dok, karena udah banyak sekali ya dok ya informasi hari ini, ada closing statement nggak dok terkait dengan nyeri dada, terus juga tadi sampai udah ke corona, sampai olahraga, ada closing statement dok untuk para sobat bisik di rumah? Oh, namanya sobat bisik ya? Iya, karena nama kita kan bisik tuh, bincang sehat asik. Ada. Kita mencoba untuk asik nih. So asik ya? Ya, apa ya, take home message-nya mungkin penyakit jantung koroner adalah penyakit yang pasti akan dialami semua orang, karena itu mengenai proses alamiah yang dialami oleh tubuh kita gitu. Dan itu mulai di usia 20 tahun. Nah, jadi sekarang kita berada di pencegahan semua namanya Mbak Fil, pencegahan. Jadi kita nih orang-orang yang tidak ada faktor risiko, faktor risikonya apa yang 5 tadi itu, ini jangan sampai terkena faktor risiko. Caranya bagaimana? Caranya olahraga rutin yang tadi kita sebutkan dengan dosis segala macam. Kemudian jaga pola makannya, harus banyak makan sayur dan buah yang serat-serat. Kemudian makan gulai-gulai, rendang-rendang itu dikurangin gitu kan. Kemudian goreng-gorengan ya sekali seminggu aja, kalau mau ya sekali goreng dibuang minyaknya. Artinya sih jangan sering-sering makan gorengan di luar gitu ya. Sayur dan buah tadi udah ya? Sayur dan buah udah, nutrisi udah, aktivitas fisik, olahraga. Oh, hindari stres. Hindari stres. Dan ada juga yang bertanya, dok, bagaimana cara menghindari stres itu? Cara menghindari stresnya ya tergantung sobat-sobat bisik sendiri yang tahu gitu lah. Karena saya punya teman, dia kalau dia stres, dia bawa olahraga gitu. Dia dengan jogging 10 kilo hilang stresnya. Wah, itu iya. Sekali mendayung 2 pulau kayaknya. Udah olahraga dapat. Atau pergi healing, pergi shopping. Jadi kan, jadi si ibu-ibu stresnya hilang, pindah ke bapaknya gitu, pindah ke suaminya gitu. Saya yang stres dok kata bapaknya. Kemudian itu kalau kita yang tidak ada faktor risiko. Orang yang sudah terkena faktor risiko, dia pencegahan juga, namanya pencegahan primer. Apa itu? Jangan sampai orang yang punya faktor risiko, hipertensi, kolesterol tinggi, merokok, diabetes, itu terkena penyempitan koroner, bahkan penyumbatan koroner tadi atau serangan jantung tadi. Caranya bagaimana? Dikontrol semua faktor risiko. Kalau misalnya merokok, nggak boleh merokok lagi, stop sama sekali, tidak dikurangin tanpa nego-nego lagi. Kemudian kalau gula darah, kalau ada diabetes, gula darahnya harus terkontrol tuh, harus gula darah puasa itu di bawah 120. Yaitu kerjaan dokternya, sama kerjaan pasien juga yang menjaga makan dan olahraga. Jadi intinya pola hidup sehat dengan pola makan tadi ditambah dengan menjaga faktor risiko semuanya. Kemudian kalau udah hipertensi, dijaga tensi tidak boleh tinggi, harus optimal. Berapa tuh maksimal? 120/80 atau lebih rendah daripada itu. Walaupun usianya tua. Karena banyak tuh nanya usia tua kan nggak boleh rendah dok, ya, harus rendah dulu. Kecuali nanti kalau tensinya normal tapi beliau pusing, baru kita naikkan lagi. Berarti kerendahan titiknya. Kemudian apalagi kolesterol. Nah, LDL tadi, LDL itu harus di bawah, yang baik itu di bawah 70 mg per desiliter. Walaupun range normal di labor itu adalah 150 ke bawah, tapi lebih baik dari 70. Dan menariknya nih Mbak Pio, penelitian itu makin rendah LDL itu, dia berdampak bagus tanpa memberikan efek yang buruk.
Baiklah Sobat Bisik, pada hari ini udah banyak yang kita sampaikan. Tadi juga dokter udah sampai closing, dibuka lagi pertanyaan lagi yang baru ya dok ya. Nanti kalau ditanya komen di bawah kali. Iya, komen di bawah. Boleh komen di bawah atau bisa DM kita di Instagram PKRS RSUD Kota Dumai atau official Kota Dumai, official RSUD Kota Dumai. Nanti kita akan tanyakan ke Dokter Uzim, nanti akan kita bantu jawab. Alright. Jangan lupa di like juga postingan ini, di share sebanyak-banyaknya karena ini adalah informasi yang benar-benar menurut saya sangat penting gitu ya. Semoga teman-teman juga nganggapnya juga seperti itu. Baiklah, terima kasih ya dok ya, telah meluangkan waktu pada hari ini. Saya mewakili Dokter Uzim dan juga kru ya kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.